Los Angeles, tahun 1992. Kota itu terbakar, jalanan berubah menjadi medan perang. Namun di tengah kepanikan dan kehancuran, berdirilah para pria bersenjata di atap toko-toko kecil. Mereka bukan tentara, bukan polisi. Mereka adalah warga biasa, imigran Korea Amerika yang mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan bisnis dan komunitas mereka. Mereka dikenal dunia sebagai Rough Koreans, tapi siapa mereka sebenarnya? Dan mengapa mereka harus berperang sendirian di tanah impian yang mereka kejar? Tahun 1991 menjadi titik didih. Pada bulan Maret, Rodney King, seorang pria kulit hitam, dikejar dan dipukuli oleh 4 polisi kulit putih. Pemukulan brutal itu terekam oleh kamera warga dan disiarkan ke seluruh Amerika. Ketegangan rasial meningkat. Namun bulan berikutnya, peristiwa lain menambah bara. Latasha Harlins, gadis kulit hitam berusia 15 tahun, dituduh mencuri jas jeruk oleh Son Jadu, pemilik toko Korea. Terjadi perkelahian dan Harlins ditembak di belakang kepala saat hendak keluar toko. Kamera keamanan merekam semuanya. Meski juri menyatakan Son Jadu bersalah atas pembunuhan sukarela, hakim memutuskan hanya hukuman percobaan, denda, dan pelayanan masyarakat tanpa penjara. Komunitas Afrika Amerika melihat ini sebagai simbol ketidakadilan sistemik. Komunitas Korea Amerika menjadi kambing hitam. Hubungan antar dua komunitas ini yang sebelumnya tegang kini meledak. 29 April tahun 1992, kerusuhanlah dimulai ketika para polisi pemukul Rodney King dibebaskan dari dakwaan. Los Angeles terbakar. Kerusuhan menyebar cepat dari South Central ke berbagai wilayah kota. Toko-toko dijarah, mobil dibakar, bangunan runtuh, polisi mundur, pemerintah kewalahan. Butuh 3 hari sebelum Garda Nasional dan militer diterjunkan untuk mengendalikan situasi. Dalam situasi anarki ini, wilayah Koreatown dibiarkan tanpa perlindungan. Lebih dari 300 toko milik warga Korea Amerika menjadi target perusakan dan penjarahan. Warga Korea merasa dikhianati oleh sistem. Mereka membayar pajak, berkontribusi, tapi ketika krisis datang, mereka ditinggalkan sendirian. Daripada pasrah, banyak pemilik toko Korea Amerika mengambil senjata. Mereka memanjat atap toko, membentuk pos jaga, dan menjaga area mereka sendiri. Beberapa adalah veteran militer Korea Selatan, lainnya adalah warga sipil yang berlatih menembak dan berkoordinasi lewat jaringan komunitas. Mereka disebut oleh media dan publik internet sebagai Rough Koreans. Foto-foto mereka menjadi viral bahkan jauh sebelum era media sosial. Pria-pria dengan jaket pelindung, senapan, berdiri di atap toko sambil mengawasi jalan. Salah satu toko minuman keras yang diserang dijaga oleh sekelompok pemuda Korea bersenjata. Ketika perusuh mencoba masuk, mereka melepaskan tembakan peringatan ke udara. Penjarah lari. Mereka tidak membunuh, tapi mereka mempertahankan diri. Koreatown menjadi bentang. Selama beberapa hari, Koreatown menjadi zona militer mini, bukan karena negara tapi karena rakyatnya sendiri. Radio komunitas digunakan untuk menyebarkan informasi. Para dokter sukarelawan merawat yang terluka. Beberapa kelompok membuat dapur umum dan pos pertolongan. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai simbol ketangguhan imigran. Di sisi lain, sebagian orang menuduh mereka bermain vigilante atau main hakim sendiri. Namun satu fakta tak terbantahkan, jika tidak ada mereka, Koreatown bisa musnah. Media internasional mulai meliput. Rough Koreans menjadi simbol keberanian
dan kontroversi sekaligus. Warga yang biasanya tak terlihat oleh masyarakat Amerika kini berada di garis depan hati-hatian. Namun persepsi tak seragam. Ada yang menyebut mereka pahlawan, ada yang mengkritik mereka sebagai milisi liar. Film dokumenter, editorial, dan liputan media mulai mengeksplorasi lebih dalam peran komunitas Asia Amerika dalam sistem sosial yang lebih besar. Pasca kerusuhan, lebih dari 2.300 bisnis Korea hancur, kerugian miliaran dolar. Banyak yang tidak diasuransikan, sebagian tak pernah pulih. Namun peristiwa ini memicu kebangkitan politik komunitas Korea Amerika. Mereka mulai aktif mencalonkan diri dalam politik lokal, membentuk organisasi sosial, dan memperjuangkan representasi yang lebih besar. Kisah Rough Koreans juga menjadi bagian dari identitas budaya generasi Korea Amerika muda. Dalam budaya pop, meme, dan film, mereka dikenang bukan hanya karena senjata, tetapi karena perlawanan mereka terhadap penghapusan identitas. Rough Koreans bukan sekadar gambar pria dengan senapan di atap toko. Mereka adalah lambang dari sesuatu yang lebih dalam, imigran yang berjuang untuk bertahan, komunitas yang ditinggalkan tapi tidak menyerah, dan realita keras tentang ras, ketidakadilan, dan solidaritas di Amerika. Dalam dunia yang terus diwarnai konflik sosial dan ketegangan rasial, kisah ini menjadi pengingat bahwa ketika keadilan gagal ditegakkan, warga biasa seringkali harus memilih berdiri atau hancur. Mereka memilih berdiri di atas atap dengan keberanian, dalam diam,